Baik, orang yang nuntut ilmu teman-teman sekalian, ini jaminan dari Nabi SAW. Orang yang menuntut ilmu, subhanallah, ada ilmu syar'i, dipastikan oleh Allah, oleh Nabi SAW akan dijaga kesehatan tubuhnya, diberikan cahaya wajahnya. Ya, kata para ulama, kalau laki-laki ditampankan, kalau perempuan dicantikkan oleh Allah. Ini makna hadis, nanti saya bacakan hadisnya. Dan juga Allah akan perbaiki akhlaknya, perilakunya. 3 hal, fisiknya sehat, paras wajahnya tampan atau cantik kalau dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki perilaku-perilaku dan akhlaknya. Hadisnya hadis hasan sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballaga kama sami'ahu farubba muballigin aw'a min sami'. Naddara ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa hadis, ya, itu naddara artinya ahsanallahu jismahu wa wajhahu wa akhlaqahu. Allah akan perindah tubuhnya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Ilmu, subhanallah. Jadi rupanya ilmu itu bisa berpengaruh. Orang kalau tidak punya ilmu, itu berpengaruh kepada semua ini. Ini hal yang mendasar, ini hadis Nabi SAW. Naddara artinya Allah akan memperindah badannya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Setiap orang yang mendengarkan dariku sesuatu, lalu dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan, persis lafadznya. Apa lafadz hadisnya? Begitu disampaikan. Makanya hafalan harus dikuatkan dengan tulisan. Kenapa banyak ulama menulis? Karena pengaruhnya tulisan penting. Kalau antum lupa, kembali kepada tulisan itu, kan gitu. Penting sekali untuk menulis. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Bisa saja kata beliau, kalau dia sampaikan dengan baik, maka bisa saja ada pendengar yang akan lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Kalau retorika yang digunakan bagus, maka bisa saja di antara yang hadir itu ternyata menangkap bagus, bisa saja retorikanya lebih bagus lagi dari penyampainya, kata Nabi SAW. Maka agama ini akan terjaga dengan cara seperti itu. Juga dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, Nabi SAW memastikan bahwasanya orang yang menjadi alim, pengajar, ulamanya, dan muta'allim, penuntut ilmunya, dua-duanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebahagiaan, ketentraman, ya. Kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi hadis hasan, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Dunia ini semua terlaknat, diangkat berkahnya, kebahagiaannya hilang. Kalau makan nggak cukup, kalau tidur nggak cukup, apa saja semuanya serba masalah buat dia. Semua urusan dunia ini sifatnya seperti itu, mal'una, diangkat berkahnya, mal'un ma fiha, dan juga makhluk yang ada di dalamnya sama. Mereka pun secara pribadi akan sering ada penyakit lah, akan sering ada kekurangan lah, selalu ada masalah, keluhan terus dunianya dan penduduknya. Illa dzikrullahi ta'ala, kecuali kalau berzikir kepada Allah. Lalu dikatakan wa ma walahu, dan apa yang mendukung itu, yang mendukung zikrullah, majlis ilmu, baca Quran, sholat, semualah. Au wa aliman au muta'alliman, atau seorang alim ulama yang mengajar ataupun muta'allima. Jadi teman-teman, ini yang sedang kita duduk sekarang di majlis ilmu ini, demi Allah ini majlis yang paling mulia di muka bumi. Wallah tidak ada yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian. Rugi antum kalau pilih majelis yang lain. Majelis ilmu ya, ini saya masukkan adalah dibedain dengan orang ke diskotik, ke bar, ke pinggir pantai, rekreasi. Apa manfaatnya itu? Itu masa lalu. Kalau dulu begitu ya, sekarang sudah bukan begitu. Masuk mall penting saja. Kalau ada penting, ada darurat, masuk. Bukan tiap hari jadi jangan tempat rekreasi. Enggak. Ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu. Ingat, derajat diangkat nih. Jadi pintar. Diperbaiki akhlaknya, fisiknya, wajahnya. Banyak janji-janjinya Allah SWT. Lalu untuk apa pilih selain majelis ilmu teman-teman? Saya sudah pernah sampaikan, Imam Nawawi sampai punya 13 majelis ilmu dalam satu hari. Di 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda. Bayangin itu.
Kayak gini antum hadir majelis sahabat nih. Nanti ada siapa, ustaz siapa lagi sampai apa, siapa lagi. Terus 13 ilmu, 13 kitab sampai habis kitab dipelajari. Jadi bersamaan dalam 5-6 tahun ke depan habis semua 13 kitab tuh. Bayangkan luar biasa.